Baik pemirsa TVR Parlemen, saya akan berbincang terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem alam maupun lingkungan, di mana kelestarian hutan merupakan faktor penting dalam menjaga perubahan iklim. Nah, saat ini saya sedang bersama Mbak Farwiza Farhan, perempuan asal Aceh yang merupakan aktivis lingkungan. Nah, tidak lama ini ia juga dinobatkan sebagai salah satu sosok inspiratif dunia dan masuk dalam daftar Time 100 Next 2022 dalam kategori Leaders. Nah baik, nih Kak, saya mau nanya nih terkait dengan lingkungan. Nah bagaimana masyarakat memulai perubahan kebiasaan hidup untuk memperbaiki lingkungan? Sebenarnya ada beberapa sisi ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa perubahan lingkungan itu ada di tanggung jawab individu. Tetapi di saat yang bersamaan yang amat sangat penting dan perlu ditekankan di sini karena kita berada di kantor parlemen juga perubahan itu sangat penting untuk terjadi di level regulasi. Karena orang-orang yang berada di sini itu adalah orang-orang yang dipilih untuk mewakilkan aspirasi masyarakat. Tentunya sebaiknya orang-orang yang ada di sini kemudian membuat pilihan-pilihan yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Karena regulasi yang muncul hari ini akan ada dampak yang akan bertahan jauh lebih lama daripada waktu para anggota parlemen ini berada menjabat menjadi anggota parlemen. Baik. Nah kemudian apa sih yang harus ditekan dalam forum ini untuk mengatasi perubahan iklim itu sendiri? Yang perlu ditekankan yang pertama adalah paradigma pembangunan ekonomi itu bukan sesuatu yang bertolak belakang dengan perlindungan lingkungan. Selama ini kita berpikir apakah ekonomi atau lingkungan, kenyataannya itu adalah kedua hal yang harusnya terintegrasi. Ada banyak pilihan-pilihan pembangunan ekonomi yang lebih lestari, pembangunan ekonomi yang lebih adil dan lebih inklusif, dan memikirkan pembangunan ekonomi jangka panjang sampai ke masa depan. Di kita juga tahu ya bahwa deforestasi dan perburuan liar di kita ini masih sangat marak nih. Nah kemudian upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini itu seperti apa? Ada banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Tentu pemerintah sebetulnya seperti pemilik negeri ya, orang-orang yang punya kuasa untuk membuat regulasi, orang-orang yang punya kuasa untuk melakukan penegakan hukum. Tapi di saat yang bersamaan juga orang-orang yang selama ini seringkali terasa seperti memanfaatkan kuasanya untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Saya agak bingung gimana mengungkapkannya dengan sopan karena kenyataannya selama ini kehilangan tutupan hutan atau deforestasi itu meningkat seiring dengan tahun-tahun election, seiring dengan tahun-tahun pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Seolah-olah hutan itu dipergunakan sebagai ATM untuk melanggengkan kekuasaan politik. Ketika kita melihat berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus korupsi yang terkait dengan sumber daya alam itu nilainya jauh lebih besar daripada kasus korupsi yang terjadi di aspek lain. Kerusakan sumber daya alam itu dampaknya dirasakan oleh orang-orang yang ada di tingkat tapak. Juga orang-orang yang hidupnya bergantung pada alam. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mungkin pemerintah tugasnya hanya kepada konstituennya masing-masing. Tapi kenyataan ketika kita sudah sampai di sini, sudah duduk di sini, sudah mengambil keputusan di sini, ini adalah keputusan yang akan berdampak kepada seluruh negeri, kepada seluruh generasi yang akan datang setelah kita. Oke, mungkin terakhir nih Kak, harapannya dalam forum P20 ini nih, kira-kira apa nih yang akan berdampak pada perubahan iklim ini khususnya? Harapannya akan ada komitmen yang lebih jelas serta keterbukaan dialog dan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemerintah, civil society serta private sector yang akan membawa istilahnya gini, saintis sudah menghitung bahwa kita hanya punya sampai tahun 2030 untuk menghentikan pemanasan global sehingga dia menjadi semakin parah dengan sendirinya. Tahun 2030 itu kurang lebih sekitar 7 tahun lagi. Waktu kita tidak banyak. Ini adalah waktu yang langka, waktu yang momentous, kita baru keluar dari pandemi, kita bertemu lagi, kita bersepakat. Mudah-mudahan ini menjadi momen di mana kita mengambil keputusan yang kita pahami akan lebih baik untuk masa depan. Terima kasih Kak Farwiza. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Farwiza Farhan. Nah, saya Fitian Onila kembali ke studio.